Mundari adalah Damar Gurung. Perempuan asal Gresik, Jawa Timur ini berpenghidupan dari membuat damar gurung. Beliau meninggal dalam usia 101 tahun pada tahun 2005 dan hampir sepanjang hidupnya dia membuat lukisan pada damar gurung. Damar gurung adalah lentera atau lampion dari kertas minyak. Kerangkanya terbuat dari bambu berbentuk bujur sangkar. Pada keempat dindingnya ditempel kertas minyak tadi. Nah, damar atau pelita ditaruh di tengah-tengahnya. Itu mengapa disebut damar gurung. Karena damar atau pelitanya terkurung di dalam bujur sangkar dengan dinding dari kertas minyak. Di atas kertas minyak itulah Mas Mundari membuat lukisan. Ukuran antara 25 dan 25 dan 30-40 cm. Mas Mundari menjual damar gurungnya di pemakaman Telogo Pojok di Gresik, Jawa Timur. Masa panen penjualan damar gurung terjadi menjelang bulan puasa. Di sanalah Mas Mundari bisa menjual sekitar 300 damar gurung yang dibuat selama setahun. Jadi hampir setiap hari dalam setahun itu dia membuat damar gurung. Mas Mundari pada awalnya melukis menggunakan kuas yang terbuat dari batang bambu, disayat ukuran kecil seperti itu. Dia menggunakan tinta berwarna yang banyak dijual di toko-toko. Belakangan dia menggunakan spidol juga. Dia menyebutnya membuat sket dulu. Kemudian dalam sket-sket itu diberi aneka warna. Biasanya Mas Mundari menggunakan warna-warna yang mencolok, sangat menyala seperti itu. Akan terkesan lebih menarik. Tema-tema yang menjadi objek lukisannya itu bermacam-macam. Lebih banyak tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang pasar, tentang penjual keliling, tentang pasar malam, lengkap dengan komedi putar dan juga kereta yang menjadi kereta mainan yang dinaikin anak-anak. Ketika di sekitar rumahnya ada pembangunan petrokimia Gresik, di sana didirikan kren yang tinggi-tinggi. Itu juga menjadi objek lukisan Mas Mundari seperti itu. Ada satu lukisan yang juga digemari Mas Mundari, tema lukisan yang digemari Mas Mundari, itu diberi judul Nyonyah Muluk. Nyonyah Muluk. Muluk dalam bahasa Jawa berarti melayang atau naik. Seperti kalau orang main layang-layang, itu kalau sudah mendapat angin, dia akan muluk atau naik, melayang. Seperti itu. Rupanya Mas Mundari terinspirasi membuat tema ini dari kenangannya waktu kecil. Di zaman kolonial dia melihat seorang nyonya Belanda menaiki balon udara. Itu mengesan di dalam memori visualnya dan kemudian menjadi tema lukisan yang dia sukai. Mas Mundari juga membuat tema-tema cerita rakyat seperti Angling Darmo. Ada yang menyebut lukisan Mas Mundari ini bertema naif atau kekanak-kanakan. Ada juga yang menyebutnya sebagai dekoratif. Ada juga yang menyebut sebagai dekora primitif spontan. Macam-macam lah. Tapi memang tema-tema itu untuk pembeli itu dirasa menyenangkan. Karya Mas Mundari mulai dipamerkan tahun 1987 atas inisiatif Bentara Budaya Jakarta. Damar gurung Mas Mundari mendapat expose atau liputan dari berbagai media, termasuk salah satunya Harian Kompas. Saat itulah damar gurung Mas Mundari menjadi pembicaraan publik dan semakin dikenal orang di luar Gresik. Kemudian untuk kedua kalinya damar gurung Mas Mundari dipamerkan lagi di Bentara Budaya Jakarta. Pameran itu digelar untuk memperingati 100 tahun Mas Mundari.
Pameran itu berlangsung bulan Maret 2005, dan pada bulan Desember, tepatnya 24 Desember, Mas Mundari meninggal dunia dalam usia 101 tahun. Mas Mundari dikenang orang lewat karyanya yang mungkin sederhana di dalam damar kurung, pada kertas-kertas yang menempel di keempat dinding damar kurung. Lewat damar kurung itulah Mas Mundari kemudian dikenang oleh warga Gresik. Damar kurung model Mas Mundari menjadi ikon kota tersebut. Pernah dibikin damar kurung versi Mas Mundari dengan ukuran yang lebih besar dan menjadi monumen kebanggaan Gresik. Begitulah Mas Mundari dikenal karena karyanya, karena damar kurungnya. Lentera adalah simbol sebuah kehidupan. Lentera berguna sebagai sumber penerangan serta penunjuk arah di dalam kegelapan. Keberadaannya telah dikenal oleh masyarakat Hindu-Buddha di Jawa maupun Bali. Seperti di Jawa Barat ada yang namanya ajuk, berupa lampu minyak yang ditutup dengan kaca. Dan di Bali, lentera digunakan sebagai pelengkap pada upacara ngaben. Di sebuah kota pesisir di ujung timur Pulau Jawa, Gresik adalah kota yang menjadi pusat perkembangan Islam di tanah ini. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan atau pengrajin. Di kota ini juga dikenal sebuah lentera berbentuk segi empat yang kerangkanya terbuat dari bambu dan diselimuti oleh kertas. Mereka menyebutnya damar kurung. Uniknya, tiap sisi lentera ini dihiasi lukisan yang menggambarkan keseharian. Damar kurung merupakan peninggalan leluhur yang tradisinya sudah menjadi turun-temurun di kalangan masyarakat Gresik. Seperti pada keluarga Sadiman dan Martija, mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Lumpur. Bersama keempat putrinya, Mas Riyatun, Mas Seihi, Mas Munindri, dan Mas Mundari, Sadiman adalah seorang dalang. Namun ia juga adalah seorang pengrajin. Ia membuat damar kurung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya agar tetap mempertahankan tradisi membuat damar kurung. Sepeninggalan Sadiman dan Martija, putri-putrinya lah yang melanjutkan tradisi damar kurung. Salah satunya ialah Mas Mundari. Mas Mundari mulai membuat damar kurung pada umur 40 tahun. Ia belajar melukis damar kurung dengan cara mengamati ayah dan kakaknya. Ia merekam situasi yang terjadi di sekitar, lalu melukisnya pada damar kurung sesuai dengan imajinasinya. Lukisan yang ia buat menggambarkan kemeriahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ketika bulan suci Ramadan tiba, Mas Mundari mulai menjual damar kurung buatannya. Awalnya damar kurung dijual di makam-makam kota Gresik. Damar kurung diletakkan di makam. Selama makam tersebut dibersihkan menjelang puasa, sinar dari damar kurung tidak boleh mati dari saat itu hingga Lailatul Qadar sampai Lebaran. Dengan cara setelah makam selesai dibersihkan dan didoakan, menjelang senja hari damar kurung dibawa pulang untuk dipasang di teras rumah. Masyarakat setempat berkeyakinan bahwa diperlukan sinar untuk menerangi jalan arwah di dalam kubur selama bulan Ramadan. Damar kurung juga berperan sebagai penerangan menjelang azan maghrib. Ketika matahari mulai terbenam dan langit menjadi gelap, anak-anak kemudian menjadikan damar kurung sebagai sarana bermain sambil menanti datangnya waktu sholat tarawih. Gambar-gambar yang ada pada damar kurung saat itu berkisah tentang kegiatan keagamaan. Hal ini bermaksud untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anak-anak. Selain itu, Mas Mundari juga menggambarkan imajinasinya pada sisi damar kurung. Ia sering menggambarkan sosok putri duyung yang datang dari pantai, dan wanita bersayap yang ia sebut Nyonya Muluk. Lukisan damar kurung Mas Mundari dianggap unik.
Selain gayanya, lukisan ini juga mencerminkan budaya masyarakat Gresik sehari-hari. Lukisannya merupakan media yang menyimpan banyak sejarah budaya serta tradisi masyarakat Gresik. Ini membuat tradisi tersebut akan dapat disampaikan ke generasi berikutnya. Di usia yang sudah lanjut, Mas Mundari sebagai pelukis yang orisinal dikenal oleh masyarakat Gresik karena damar kurung dan lukisan yang ada di sisinya. Lukisannya memiliki nilai yang sangat berharga dan dijadikan sebagai karya seni lukis pada kanvas dan diberi bingkai. Seperti pesan ayahnya kepada Mas Mundari, ia menurunkan tradisi damar kurung kepada anak sematawayangnya, Rohaya. Ia berpesan agar damar kurung tetap dilanjutkan walau ia sudah tidak ada. Hal ini ia lakukan agar budaya dan tradisi masyarakat Gresik tetap berakar dari generasi ke generasi. Anak-anak, itulah tadi asal-usul damar kurung dari kota Gresik.